Semua ini berawal dari satu pertengkaran. Tidak ada rencana, tidak ada firasat buruk. Tapi malam itu mengajarkan satu hal, bahwa amarah bisa membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Aku tidak pernah menyangka malam itu akan menjadi awal dari semua kejadian ini. Kalau saja aku bisa menarik kembali kata-kataku. Kalau saja aku tidak membiarkan emosi menguasai kepalaku. Mungkin adikku tidak akan pernah masuk ke hutan itu. Malam itu, desa kami sebenarnya tenang. Lampu-lampu rumah sudah banyak yang mati. Udara dingin turun perlahan, membawa bau tanah dan dedaunan basah dari arah hutan di ujung kampung. Adikku pulang agak larut. Saat pintu rumah dibuka, suaranya keras, seolah dia sengaja ingin menunjukkan kalau dia tidak peduli siapapun di dalam rumah. Aku langsung berdiri. "Kemana saja kamu malam-malam begini?" Nada suaraku tinggi, lebih tinggi dari seharusnya. Adikku berhenti melangkah. Dia menoleh ke arahku. Wajahnya lelah, tapi matanya menyimpan amarah yang sama besarnya denganku. "Kenapa sih, Kak? Aku capek." Jawaban singkat itu justru membuat dadaku panas. Aku merasa tidak dihargai, merasa dia sudah kelewatan. "Capek apa capek? Pulang larut, nggak pamit, mikir dong." Ibu mencoba menenangkan, tapi suaranya tenggelam oleh suara kami berdua yang makin keras. Perdebatan kecil berubah jadi pertengkaran. Kata-kata mulai tajam, nada suara tidak lagi dijaga. Dan tanpa sadar, kami mulai saling menyakiti lewat ucapan. "Aku muak tinggal di rumah ini," teriak adikku, suaranya bergetar. Kalimat itu seperti menamparku. Aku melangkah maju. "Kalau muak, jangan pulang sekalian." Begitu kata itu keluar dari mulutku, aku langsung menyesal. Wajah adikku berubah, bukan marah, bukan sedih, tapi seperti keputusan. Dia menatapku lama, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan berlari keluar rumah. Aku refleks mengejarnya. "Balik, jangan pergi." Tapi adikku tidak berhenti. Langkahnya cepat, penuh emosi, penuh kesadaran. Dia tahu kemana dia pergi. Kami sampai di ujung kampung. Di depannya terbentang hutan, gelap, rapat, sunyi. Angin dingin tiba-tiba berhembus dari dalam sana, membuat daun-daun berdesir pelan, seperti bisikan yang tidak bisa kupahami. Adikku berhenti sejenak. Aku berharap dia menoleh. Aku berharap dia ragu. Tapi dia tidak ragu sama sekali. Tanpa menunggu, dia melangkah masuk ke dalam hutan. Sosoknya perlahan ditelan gelap. Aku berhenti di batas terakhir rumah warga. Kakiku terasa berat, dadaku sesak, bukan karena lelah, tapi karena perasaan aneh, seperti ada yang memperhatikan kami sejak tadi. Aku memanggil namanya sekali, tidak ada jawaban, hanya suara hutan dan angin yang kembali berhembus pelan, seolah menutup jalan di belakangnya. Malam itu, adikku masuk ke hutan dalam keadaan sadar. Dan saat aku berdiri sendirian di batas gelap itu, aku belum tahu satu hal penting. Hutan tidak selalu mengambil orang yang tidak sadar. Kadang, hutan justru memilih mereka yang sedang penuh emosi. Aku pulang ke rumah dengan napas terengah. Tanganku gemetar saat membuka pintu. Ibu langsung berdiri. Wajahnya berubah saat melihat aku sendirian. "Adikmu mana?" Aku tidak bisa langsung menjawab. Tenggorokanku terasa kering. "Dia lari ke hutan." Kalimat itu membuat rumah kami seketika sunyi. Ibu terduduk lemas. Ayah berdiri kaku, menatapku seperti ingin menyangkal apa yang baru saja dia dengar. Tidak ada waktu untuk marah. Tidak ada waktu untuk menyalahkan. Kami tahu satu hal,
Adik tidak bisa dibiarkan sendirian di hutan malam-malam. Keluarga besar langsung dihubungi. Paman, bibi, sepupu berdatangan meski malam sudah larut. Suasana rumah berubah jadi panik dan tegang. Seseorang menyarankan satu tempat, ke pos ronda. Tanpa banyak bicara, kami berangkat. Pos ronda malam itu masih ramai. Beberapa warga sedang berjaga, duduk melingkar dengan kopi panas dan rokok yang menyala. Begitu kami datang dan menjelaskan kejadiannya, tidak ada tawa, tidak ada obrolan ringan. Semua wajah berubah serius. Masuk hutan malam-malam itu gak beres, kata salah satu warga pelan. Tanpa menunggu lama, kabar itu menyebar. Warga lain mulai berdatangan. Ada yang pulang mengambil golok, ada yang membawa obor, ada yang membawa senter. Semakin lama, semakin banyak. Suasana yang tadinya seperti ronda biasa berubah jadi kumpulan orang-orang yang siap menghadapi sesuatu yang bahkan belum mereka pahami. Aku berdiri di tengah mereka, diliputi rasa bersalah yang tidak bisa kututupi. Kami bergerak menuju batas desa. Obor-obor menyala, cahayanya menari di wajah-wajah tegang warga. Suara langkah kaki bercampur dengan bisikan kecil. Tidak ada yang berani bicara keras. Beberapa orang mencoba bercanda ringan, tapi suaranya cepat mati. Semakin dekat ke hutan, udara terasa berubah. Lebih dingin, lebih berat. Aku menoleh ke belakang. Rumah-rumah desa terlihat jauh. Lampunya redup, seolah kami benar-benar sedang meninggalkan tempat aman. Di depan kami, hutan berdiri diam, gelapnya rapat, seperti dinding. Seseorang mengangkat obor lebih tinggi. "Ayo," katanya, "selagi masih rame." Aku melangkah bersama mereka, merasakan detak jantungku makin cepat. Bukan hanya karena takut kehilangan adikku, tapi karena perasaan aneh yang sejak tadi menggangguku. Seolah-olah kami bukan sedang masuk hutan. Kami sedang masuk ke tempat yang tidak ingin kami datangi. Dan malam itu, puluhan orang melangkah bersama-sama tanpa tahu bahwa tidak semua ketakutan datang dari dalam gelap. Begitu langkah kami melewati batas terakhir desa, aku langsung merasakan perbedaannya. Udara berubah. Bukan cuma dingin, tapi berat, seperti menekan dada. Obor-obor yang kami bawa menyala, tapi cahayanya terasa aneh. Api terlihat lebih kecil dari biasanya, seolah ditelan gelap di sekelilingnya. Suara desa menghilang. Tidak ada lagi anjing menggonggong. Tidak ada jangkrik. Hanya suara langkah kaki puluhan orang yang terdengar terlalu jelas. Kami berjalan berbaris, menyusuri jalan setapak yang sebenarnya sudah biasa dilewati warga saat siang hari. Tapi malam itu, jalannya terasa berbeda. Tanahnya lebih lembek. Akar-akar pohon muncul di tempat yang seharusnya kosong. Salah satu warga berhenti mendadak. Senterku mati. Belum sempat dibetulkan, obor di depan kami tiba-tiba padam. Angin bertiup kencang tanpa arah. Api mati satu persatu, lalu menyala kembali setelah beberapa detik. Anginnya aneh, seseorang berbisik. Kami terus berjalan. Setiap beberapa langkah, selalu ada gangguan kecil. Senter yang baru diganti baterainya mati lagi. Obor padam tanpa sebab. Sepatu tersangkut akar yang sebelumnya tidak terlihat. Hal-hal kecil, tapi terlalu sering. Semakin jauh masuk, hutan terasa semakin sunyi. Sunyi yang tidak wajar. Tidak ada suara binatang, tidak ada daun jatuh, bahkan angin pun berhenti. Aku mulai merasa seperti sedang berjalan di dalam ruangan tertutup, padahal pohon-pohon menjulang tinggi di atas kepala. Tiba-tiba, seseorang di barisan belakang berkata pelan, "Barusan aku dengar suara." Kami berhenti. Apa? Seperti orang manggil. Tidak ada yang menjawab. Beberapa orang menoleh ke kiri dan ke kanan. Aku ikut menajamkan telinga. Dan aku mendengarnya. Sangat pelan, nyaris seperti angin. Suara yang mirip suara adikku. Aku refleks melangkar maju, tapi lenganku ditahan. "Jangan," kata seorang warga dengan suara tertahan. "Kalau belum yakin, jangan jawab." Suara itu terdengar lagi.
Kali ini dari arah yang berbeda. Dadaku makin sesak. Aku sadar satu hal yang membuat kakiku lemas. Tidak mungkin suara itu berpindah secepat itu. Kami mencoba mengubah arah, tapi semakin lama rasanya seperti berjalan memutar. Beberapa pohon yang sama terlihat lagi dan lagi. Seseorang mulai berdoa keras-keras, yang lain ikut mengaminkan. Tapi doa-doa itu terasa tenggelam di dalam hutan yang diam. Jam terasa tidak berjalan. Waktu seperti memanjang. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama kami di dalam sana. Yang kami tahu, lelah mulai terasa dan rasa takut pelan-pelan menggantikan panikan. Aku menoleh ke belakang. Wajah-wajah warga tampak pucat di bawah cahaya obor yang goyah. Dan saat itulah aku sadar, kami tidak sedang tersesat. Kami sedang dibuat bingung. Seseorang di depan tiba-tiba menunjuk. Lihat, di sana. Di kejauhan, di antara batang-batang pohon yang rapat, terlihat sesosok bayangan diam. Tinggi, kurus. Semua orang menahan nafas. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri, seperti menunggu. Kita belum tahu itu apa, belum tahu itu siapa. Tapi satu hal pasti, itu bukan sekadar bayangan pohon. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kami semua merasa yakin, hutan ini sadar kami sedang mencarinya. Bayangan itu masih terlihat di kejauhan. Diam, tidak bergerak. Kami berjalan pelan mendekat. Tidak ada yang berani berlari. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan kaki kami. Semakin dekat, bayangan itu makin jelas. Seseorang berbisik dengan suara gemetar. Itu manusia. Aku menajamkan mata. Dadaku langsung sesak. Itu adikku. Dia berdiri di atas dahan pohon besar. Tinggi, terlalu tinggi untuk dipanjat dengan mudah. Tubuhnya diam, kepalanya sedikit menunduk. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Dik, suara itu keluar begitu saja dari mulutku. Beberapa warga langsung menoleh. Jangan teriak, seseorang menahan bahuku. Aku tidak peduli. Dik, turun Dik, teriakku. Suara pecah oleh emosi. Tidak ada jawaban. Adikku tidak bergerak sedikit pun. Warga mulai panik. Beberapa orang mengangkat obor lebih tinggi. Cahayanya menerangi wajah adikku. Matanya terbuka, tapi kosong. Tidak ada ekspresi. Tidak ada tanda dia mengenali kami. Beberapa warga mulai membaca doa dengan suara keras. Yang lain bersiap memanjat pohon. Seseorang baru saja menjejakkan kaki di batang pohon itu ketika angin kencang tiba-tiba berhembus. Obor-obor padam serentak. Gelap. Teriakan kecil terdengar dari beberapa arah. Oborku mati! Pegang tangan, jangan lepas! Dalam gelap itu, aku masih menatap ke arah pohon. Saat obor kembali menyala, dadaku seperti dihantam sesuatu yang keras. Adikku? Tidak ada. Dahannya kosong. Pohon itu kosong. Seolah tidak pernah ada siapa-siapa di sana. Suasana langsung kacau. Beberapa warga berlari mengelilingi pohon. Ada yang memanggil namanya. Ada yang mulai panik tak terkendali. Astagfirullah. Suara itu terdengar berulang-ulang. Aku berdiri terpaku. Barusan aku melihatnya. Bukan bayangan, bukan perasaan. Itu adikku. Tapi sekarang, dia menghilang, seolah ditelan hutan. Tiba-tiba, suara yang sangat dikenal mengalun pelan dari kejauhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh. Suara itu menusuk telinga dan hati kami sekaligus. Beberapa warga langsung berhenti bergerak. Ada yang menunduk, ada yang duduk lemas di tanah. Kami sadar satu hal yang mengerikan. Kami sudah berada di hutan selama berjam-jam, tanpa terasa, tanpa hitungan waktu. Hutan itu seperti menghapus malam begitu saja. Kepala rombongan akhirnya bicara dengan suara berat. Kita berhenti dulu. Tidak ada yang membantah. Warga mulai bergerak keluar hutan dengan langkah berat dan wajah pucat.
Aku berjalan paling belakang. Sesekali aku menoleh ke arah pohon itu. Entah kenapa, aku merasa ada yang masih berdiri di sana, menatap kami pergi. Kami keluar hutan saat langit mulai berubah warna. Subuh itu terasa dingin, bukan karena udara, tapi karena perasaan kalah. Kami pulang tanpa adikku. Dan yang paling menakutkan, kami pulang dengan keyakinan bahwa hutan itu belum selesai dengan kami. Pagi itu desa tidak benar-benar bangun. Orang-orang keluar rumah dengan wajah lelah, mata merah karena kurang tidur, dan pikiran yang masih tertinggal di hutan semalam. Kabar tentang hilangnya adikku menyebar cepat. Bukan lagi bisikan, tapi pembicaraan serius. Beberapa warga mulai berani berkata jujur tentang apa yang mereka rasakan di hutan. Aku muter di situ-situ aja. Jalan yang biasa aku lewatin kok hilang. Suara itu mirip anak kecil. Tidak ada yang menyebut namaku, tapi aku tahu mereka semua memikirkan adikku. Menjelang siang, kepala desa datang ke rumah kami. Beliau duduk lama tanpa bicara. Tatapannya berat. Apa yang kita hadapi ini, katanya akhirnya, sudah bukan sekadar orang hilang. Kalimat itu membuat ibu menangis pelan. Kepala desa menyarankan satu hal yang sejak tadi ingin kami hindari. Meminta bantuan tetua desa. Orang-orang yang mengerti hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Rapat dadakan diadakan siang itu juga di balai desa. Puluhan warga datang. Beberapa masih memakai pakaian yang sama seperti saat pencarian semalam. Tidak ada tawa, tidak ada suara ramai. Hanya desahan nafas dan kursi kayu yang digeser pelan. Tetua desa duduk di depan. Wajahnya tenang, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu. Satu persatu warga menceritakan apa yang mereka alami di hutan. Tentang angin yang datang tiba-tiba, tentang obor yang padam bersamaan, tentang suara yang memanggil nama, dan tentang adikku di atas pohon. Tetua desa menutup mata cukup lama setelah mendengar semuanya. Hutan itu sedang tidak kosong, katanya pelan. Ruangan langsung sunyi. Bukan marah, tapi terganggu. Ia menjelaskan bahwa ada batas yang tanpa sadar telah dilanggar. Entah oleh adikku atau oleh kami semua. Yang jelas, sesuatu di sana sedang menahan. Menahan bukan untuk menyakiti, tapi untuk menguji. Tetua desa mengangkat wajahnya. Kalau mau masuk lagi, katanya, jangan asal ramai. Beberapa warga saling pandang. Malam ini jangan dulu, lanjutnya. Besok malam kita masuk, dengan cara yang benar. Kalimat itu membuat bulu kudutku berdiri. Cara yang benar. Artinya, akan ada sesuatu yang harus kami lakukan terlebih dahulu. Rapat ditutup tanpa tepuk tangan, tanpa kelegaan. Hanya dengan satu kesepakatan yang tidak ada seorang pun yang benar-benar ingin ambil. Kami akan kembali ke hutan. Sore itu, aku duduk sendirian di teras rumah. Mataku memandang ke arah hutan dari kejauhan. Untuk sesaat, aku merasa melihat gerakan kecil di antara pepohonan. Entah bayangan, entah perasaanku. Tapi satu hal jelas, hutan itu sedang menunggu. Sejak pagi, desa terasa berbeda. Tidak ada suara radio keras. Tidak ada anak-anak bermain lama di luar rumah. Seperti ada kesepakatan tak tertulis. Hari itu bukan hari biasa. Menjelang sore, tetua desa datang bersama beberapa orang tua lainnya. Mereka membawa bungkusan kain, daun-daunan, dan benda-benda yang aku tidak tahu namanya. Kami diminta berkumpul di halaman rumah paling dekat dengan hutan. Tetua desa mulai bicara dengan suara rendah tapi tegas. Malam ini kita masuk lagi, katanya. Tapi sebelum itu, ada aturan. Semua orang diam. Tidak boleh memanggil nama dengan keras. Kalau dengar suara yang mirip, jangan jawab. Kalau merasa diikuti, jangan menoleh. Beberapa warga menelan ludah. Aku merasakan keringat dingin mengalir di punggungku. Ritual dimulai saat matahari hampir tenggelam. Asap kemenyan mengepul perlahan. Baunya menyengat, membuat kepala terasa ringan. Tetua desa duduk bersila, mulutnya komat kamit membaca doa.
Sesekali beliau berhenti, seperti sedang mendengarkan sesuatu. Kami semua diminta menunduk, tidak boleh bicara, tidak boleh bergerak. Di tengah keheningan itu, aku mendengar suara langkah kecil di belakangku, sangat pelan. Aku ingin menoleh, tapi kata-kata tetua desa langsung terngiang di kepalaku. Jangan menoleh. Langkah itu berhenti tepat di belakangku. Aku menahan nafas sampai dada terasa sakit. Ritual berlangsung lama, tidak ada yang tahu berapa menit atau jam. Saat akhirnya tetua desa berdiri, langit sudah gelap. Sudah, katanya singkat. Sekarang kita siap. Tapi sebelum kami bergerak, beliau menatapku lama. Kalau nanti adikmu ditemukan, ucapnya, jangan langsung dipeluk. Kalimat itu membuat kakiku lemas. Biarkan dia bicara dulu, lanjutnya. Kalau dia diam, kita harus hati-hati. Warga mulai berkumpul. Jumlahnya jauh lebih banyak dibanding malam pertama. Obor disiapkan, senter dicek berkali-kali. Beberapa orang membawa air doa. Tidak ada teriakan penyemangat, tidak ada keberanian palsu. Yang ada hanya wajah-wajah yang siap menghadapi apapun yang menunggu di dalam hutan. Sebelum berangkat, tetua desa berkata satu kalimat terakhir. Kita bukan masuk untuk melawan, katanya. Kita masuk untuk meminta. Aku menoleh ke arah hutan. Gelapnya tampak lebih rapat dibanding malam sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya sejak adikku hilang, aku tidak hanya takut kehilangan dia. Aku takut apa yang akan kembali bersama kami nanti. Malam itu, kami kembali masuk ke hutan. Tetua desa berjalan paling depan. Di belakangnya, puluhan warga mengikuti dalam diam. Tidak ada suara obrolan, tidak ada teriakan. Langkah kaki kami terdengar jelas, terlalu jelas, seolah hutan sedang menghitung satu persatu. Anehnya, tidak ada gangguan seperti malam sebelumnya. Tidak ada angin kencang, tidak ada senter mati, tidak ada suara aneh. Hutan terasa tenang, tenang yang tidak wajar. Tetua desa beberapa kali berhenti, menempelkan tongkatnya ke tanah, lalu mengubah arah. Kita lewat sini, katanya pelan. Aku tidak tahu bagaimana beliau tahu jalannya. Yang aku tahu, aku hanya mengikuti. Setelah cukup lama berjalan, tetua desa berhenti mendadak. Tangannya terangkat. Semua warga langsung berhenti. Beliau menunjuk ke depan. Di sana, di bawah cahaya obor, terlihat sebuah pohon besar berdiri sendirian. Dan di bawah pohon itu, ada tubuh manusia, terbaring, tidak bergerak. Dadaku langsung sesak. Langkah kami melambat. Tidak ada yang berani mendekat cepat. Semakin dekat, semakin jelas. Itu adikku. Tubuhnya terbaring lurus. Tangannya terlipat di dada. Wajahnya tenang, seperti sedang tidur. Terlalu tenang. Aku ingin berlari, tapi kakiku gemetar. Jangan dulu, kata tetua desa menahan. Aku berhenti beberapa langkah dari tubuh itu. Dadanya tidak terlihat bergerak. Beberapa warga mulai membaca doa pelan-pelan. Ada yang menunduk, ada yang terisak. Tetua desa berjongkok, menempelkan telinganya ke dada adikku. Waktu seperti berhenti, lalu beliau mengangguk. Masih hidup. Seolah mendengar itu, adikku tiba-tiba menarik napas panjang. Tubuhnya bergerak. Beberapa warga refleks mundur. Matanya terbuka perlahan. Dia menatap lurus ke atas, bukan ke arah kami. Lalu bibirnya bergerak. Aku kok di sini? Suaranya pelan, bingung. Aku langsung berlutut di sampingnya. Kamu gak apa-apa, Dik, kataku sambil menangis. Baru saat itu, matanya menatapku. Tatapannya kosong sesaat, lalu berubah jadi seperti orang baru bangun tidur. Kok rame? Katanya. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Tetua desa berdiri. Kita pulang, katanya singkat. Tidak ada yang membantah. Adikku dibantu berdiri.
Dia berjalan pelan tapi kuat. Sebelum melangkah pergi, dia menoleh ke arah pohon itu. Lama, lalu berkata pelan, "Dia bilang aku boleh pulang." Tidak ada yang bertanya siapa dia. Kami semua sudah tahu. Sesampainya di rumah, adik langsung diminta istirahat. Wajah ibu masih pucat, tapi matanya tidak berhenti menatap adikku, seolah takut dia menghilang lagi. Menjelang tengah malam, tetua desa meminta seluruh warga berkumpul. Doa bersama dilakukan di balai desa. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semua hadir. Doa dipanjatkan bukan hanya untuk adikku, tapi untuk desa, agar batas dijaga, agar hutan dihormati, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Setelah malam itu, desa kembali tenang. Tidak ada lagi yang masuk hutan sembarangan. Tidak ada lagi yang berani menantang gelap. Adikku perlahan kembali normal. Tapi ada satu kebiasaan baru. Setiap maghrib, dia selalu menutup jendela yang menghadap ke hutan. Saat aku bertanya kenapa, dia menjawab pelan, "Aku takut. Kalau aku lihat terlalu lama, mereka ingat aku pernah dititipkan." Sejak malam itu, hidup kami memang kembali berjalan seperti biasa. Pagi tetap datang, orang-orang tetap bekerja, anak-anak kembali bermain di halaman. Tapi tidak ada satupun dari kami yang benar-benar sama seperti sebelumnya. Hutan itu masih ada, diam, berdiri di tempat yang sama, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun kami tahu, ia mengingat. Kami belajar satu hal dengan cara yang paling mahal, bahwa tidak semua amarah layak dilampiaskan, dan tidak semua tempat boleh dijadikan pelarian, karena ada ruang-ruang yang hanya terbuka saat manusia kehilangan kendali. Adikku kembali, tubuhnya utuh, nafasnya hidup, tapi ada bagian dari dirinya yang memilih diam selamanya. Dan kami tidak pernah memaksanya bercerita lagi, karena kadang tidak tahu jauh lebih aman daripada mengetahui segalanya. Sejak kejadian itu, desa kami lebih sering berdoa, bukan karena takut, tapi karena akhirnya kami paham, hidup berdampingan dengan alam bukan soal berani, melainkan soal tahu batas. Jika kamu mendengar cerita ini, anggaplah ia sebagai pengingat bahwa satu keputusan kecil bisa mengubah banyak hal, bahwa emosi sesaat bisa membuka jalan yang tidak semua orang mampu kembali darinya. Dan jika suatu hari kamu merasa marah, lalu ingin lari ke tempat yang sunyi, ingatlah kisah ini. Karena tidak semua yang sunyi itu kosong, dan tidak semua yang kembali benar-benar pulang.